Amit-amit, jangan ya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam game berikutnya. Kirain punya Dennis, katanya Dennis masih cari guys, kebetulan guys. Oke, kita langsung lanjut ke dalam game 9, dimana kali ini bakal ada pertemuan antara tim Kingdom melawan teman-teman tim Sonic, dan siapakah yang akan berhasil bisa mendapatkan ke arah kemenangan? Kita akan lihat dimana Fusiki berada langsung di arah tengah, dimana kini bersama Furnace di bagian atas, Codelander yang akan bertarung langsung dengan seorang Rons. Sementara Denve sedang mencoba mengambil langsung sebuah purple buff. Ada Finn yang juga harus berhati-hati menunggu kita lihat kini berhadapan langsung dengan seorang Bang Mi. Wah, Bang Mi dengan hero greennya lagi, apakah bisa membuat ancaman yang lebih? Kita dengan rotasi yang sudah akan terjadi dengan penyerangan yang juga akan berhasil kini membuat satu pemain pun hilang. Ada Wan yang bisa bertahan bersama dengan Ajax yang juga kini berhasil ke area belakang, mencoba mempersiapkan sepertinya kini sebuah pertarungan, dan korban akan berjatuhan di salah satu momen lompatan pun ternyata berhasil dibuka. Dan kita lihat seorang Finn pun juga kini apakah harus mendapatkan sebuah masalah. Lihat dengan masih cukup kuatnya bertahan dan rotasi kini dilakukan. Zak, waduh, gila guys, sampai masuk-masuk. Buset, digocek-gocek gitu dong. What? Lo kok iso bro? Bisa-bisanya ya beliau menggocek-gocek dengan cara seperti itu guys. Oke, sementara di bagian atas ada perhatian yang lebih yang juga harus dilakukan. Rons, aku M10 booking gratisannya ya Mar, nggak bisa booking gratisannya, itu dari kaulan guys, 10 orang guys. Jadi saya berapa bang? Semuanya ada 4 bang. PVmu bang. Step swap terjadi, dan kita lihat kali ini seperti ada satu momen dimana point kill pun berhasil didapatkan langsung. Ajek berhasil kaki menyampaikan juga serang Bang Meng kini sepertinya harus dalam masalah. Product wall terbuka, tambahan point kill pun ternyata terjadi kini di bagian bawah. Namun lihat juga kini apakah berhasil selamat. Denve pun masih cukup kuat dengan bantuan serang Fusiki. Sepertinya ada satu korban lagi yang harus didapatkan kini oleh teman-teman dari tim Sonic. Pertandingan di game 9. Kasih ke aku, itu ke Hulan. Coba ke Hulan, mana Hulannya ya? Loh, turtle-nya diambil guys. What the hell bro? Wah gila sih guys, ini turtle-nya diambil guys. GG. Jujur itu GG sih. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya pengambilan turtle-nya GG guys. Bahkan Ajek tadi nggak deket banget gak sih? Enggak kan? Nggak ada Ajek bahkan guys. Buat ngebuka retrieve pun enggak ya. Oke, kerugian kini harus terjadi buat teman-teman dari tim Sonic, meskipun mereka langsung mencoba untuk menambah lagi poin ke mereka. Bahkan satu momen turret di mana atas pun kini juga akan berhasil untuk bisa dihancurkan. Objektif yang seperti akan mencoba didapatkan langsung oleh pasukan tim Sonic. Rotasi pun juga sepertinya kini bakal mencoba dimaksimalkan ke arah bawah. Apakah ada pemain lainnya yang akan menjadi sebuah pilihan? Lompatan terbuka, filter pun berhasil terkonek, mana Vince menjadi pemain yang ternyata berhasil untuk bisa selamat. Ada Zak yang juga kini harus dalam bahaya, mencoba untuk bermain dengan lebih tenang, mengatur area di bagian tengah, dan mencoba untuk berfokus kini menghancurkan sebuah turret yang ada di area sana. Agak sulit memang, apalagi dengan posisi dari Denve yang mulai ke arah atas ya. Sudah akan mencoba untuk mengincar kini satu pemain dari pasukan teman-teman tim Kingdom. Tapi apakah bisa dilakukan? Apalagi dengan 3 pemain yang udah siap juga untuk nge-cover ya. Sebenarnya bukan menjadi sebuah pilihan yang bagus untuk langsung ngebuka serangannya ya. Masih berfokus buat mainin laning dulu guys kalau kita lihat dari kedua tim. Tapi ada hambatan yang ternyata lebih, dimana Furnace pun juga berhasil memberikan sebuah ancaman Death Sonata. Satu pemain hilang. Pelincaran karakter pun sepertinya kini bakal langsung terjadi. Objektif pun didapatkan langsung kini di tangan diserang Furnace, dimana kini ada satu pemain yang sepertinya gak akan mudah dikasih pergi. Ajax pun harus tersambar dengan satu momen point kill. Begitu kemudian pun dibuka, Patagorian pun kini mencoba untuk masuk, mencoba memberikan kawalan penuh buat teman-teman dari tim Sonic yang akan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi sebuah Sarcel yang kedua. Namun Rons menjadi bahaya. Ya, tambahan point kill pun ternyata berhasil untuk bisa ia tunjukkan di area tengah. Mencoba untuk kini bahkan melakukan rotasi langsung ke area atas, dan kita akan lihat bagaimana kondisi yang juga kini dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Sonic di area bottom lane.
Fokusnya untuk bisa langsung mendapatkan Karas buat turtle yang kedua dengan satu momen retribution. Akhirnya turtle kedua berhasil diambil buat teman-teman dari tim Sonic ya. Dan ini yang ngebuat mereka harusnya lebih memperkuat lagi gold untuk bisa dimaksimalkan. Tapi mereka pun juga harus masih berhati-hati karena Bang Mei pun juga mungkin bisa mendapatkan poin kill keduanya untuk match kali ini. Buat besok siap Bang Fani. Nanti kalau mau coba gratisan juga boleh Bang. Aman aja Bang. Wulan punya siapa? Wulan punya siapa? Wulan punya siapa? Punya emak bapaknya. Hei Anda. Masa nanya Wulan punya siapa? Hei. 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 Hei 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 hei. Oke, bentar lagi bakal ada kemunculan turtle. Meskipun lumayan ya, masih sekitar 60 detikan. Rotasi bakal akan dimanfaatkan lagi. Buset, solo kill kah? Wah, Finn, ada apa dengan Finn? Gelo guys. Oh, Yuzongnya padahal di pas VIP tadi jago banget guys. Di Soranya kali ini benar-benar kesulitan kah? Apalagi dengan berhasilnya sepertinya kali ini Bang Mei mengincar area di bagian bawah. Turret kedua kini berhasil langsung diamankan. 3-4 pemain tersisa dari pasukan tim Sonic dan mereka pun harus berjuang memastikan diri dengan tim fight yang akan kembali terjadi. Dan kita lihat kali ini pengejaran akan dilakukan untuk bisa mendapatkan satu pemain lainnya yang mencoba menghentikan seorang Zack yang ada di tengah sana. Dan lihat dengan masuknya seorang pemain Ajek dengan triple sweep berhasil menculik satu pemain dari pasukan tim lawan. Namun juga harus berhati-hati karena terlihat juga ada beberapa Rhapsody yang bakal mencoba memasuki serang Fairness. Satu pemain hilang, mencoba teman nambah korban. Ajax pun akan menjadi perhatian, tapi mereka pun juga harus bersiap karena sepertinya pasukan dari tim Kingdom pun masih berani datang. Bahkan ada momen di mana double kill pun berhasil terbuka dan Zack pun apakah berhasil juga memaksakan kini satu momen triple kill. Apakah seorang Fusiki pun bakal menjadi pemain yang juga kini berhasil untuk bisa dihentikan? Masih mengejar dengan mega kill yang ternyata berhasil terjadi. Bahkan masuknya seorang Bang Mei pun juga malah memberikan keterlibatan lebih jauh lagi dan harus memaksakan kini dua pemain hilang langsung di bagian tengah sana ya. Turtle-nya kita akan lihat bagaimana posisi yang akan mungkin mencoba untuk diamankan oleh teman-teman dari tim Kingdom yang tentunya kini berada di bagian atas. Zoning sepertinya akan terjadi dengan beberapa pemain yang bakal mendekat bersama dengan item Warwick yang juga ternyata udah berhasil. Sunnya snowball katanya. Iya, ini Raja Sun Bang dia Bang. Raja Sun Rom ya guys ya, bukan XP guys. Wah, tapi kayaknya Turtle diambil sih. Nah kan, Turtle diambil kan. Omofio Tricotman sempat terjadi dengan damage Borodak Whale yang juga tadi sempat berhasil memakan korban. Satu tukar satu harus terjadi ya. Di mana pengejaran juga akan berhasil membuat seorang Wan pun hilang. Namun pengincaran ke arah turret lainnya, Zack bukan cuma punya damage yang besar, tapi permainan split pushnya juga nih guys, yang benar-benar ngebuat tim lawannya kesulitan ya. Mereka harus cari cara sih biar Zack nggak manfaatin permainan split pushnya sih. Karena turret-turret lain mungkin bakal jadi korban berikutnya nih guys. Dengan 4 poin kill ya. Wih, langsung buset. Mencoba mengamankan kaki ini satu orang pemain. Zack pun harus berhati-hati menunggu bantuan. Namun tembakan pun ternyata cukup baik untuk langsung dikeluarkan. Dan Zack pun kini dalam bahaya. Namun di arah tengah kita lihat kejutan pun kembali akan terbuka. Dan hampir saja Fusiki sebenarnya akan mendapatkan masalah. Menjadi pemain yang nggak bisa menggunakan langsung sebuah flicker. Dan Purify gagal untuk bisa membawa dirinya pun pulang. Menjadi pemain yang ternyata juga harus dikorbankan. Dan seorang Zack pun masih berhasil selamat ke arah belakang. Bahkan dengan tekanan kembali yang juga harus terjadi, kini Finn menjadi pemain yang ke-6 kalinya terkena eliminasi. Bahkan Denver pun juga gagal untuk bisa mendekat lebih jauh lagi. Memaksakan kini pasukan dari teman-teman tim Sonic pun harus merasakan langsung kerugian yang cukup besar. Oleh dengan masuknya triple swipe dan kini punya momen juga untuk bisa mengamankan seorang Devon di bagian tengah. Double kill di tangan dari seorang Zack. Ya bakal kini berhasil memastikan juga ada satu momen di mana triple kill pun berhasil kini terconnect. Lihat ada seorang Denver yang juga kini bakal kali tumpangkan.
Sementara gua berhasil terjadi dan kini masih mencoba untuk mengejar. Ajek tentunya dalam bahaya. Dan triple kill pun terjadi di sana. Fusiki apakah berhasil dengan mudah selamat dari medan pertempuran, namun kini ada sebuah kenyataan yang begitu pahit ternyata harus dirasakan. Meskipun kembali harus melakukan pertukaran, tapi wipe out menjadi kerugian yang harus ternyata kini didapatkan langsung oleh pasukan dari tim Kingdom. Pertama sebenarnya akan menjadi salah satu opsi yang akan langsung mereka ambil ya. Kayaknya nggak ada ini sih, nggak ada pengecualian untuk langsung dapetin Kara Lord ya, karena akan sangat berbahaya banget nih guys tim Kingdom. Apalagi kalau misalnya Sony udah mainin permainan pusan lagi ya, sehingga mereka kalau udah punya kesempatan benar-benar harus langsung dapetin Kara gamenya sih guys. Menurutku ya, kirain udah pada tidur belum Kak Echa. Kebetulan disponsori sampai M10 ini, jadinya masih bisa gas ya. Kita gaspol. Dengan 3 pemain tersisa, ini yang harus menjadi tentunya kerugian buat teman-teman dari Kingdom. Mereka harus berhati-hati dengan beberapa pemain tersisa. M9 ini Kak Echa. Masih ada sisa M10 dan M10 tadi udah diambil sama Kahulan. Tadi minta 10 VIP buat digratisin guys. Itu dia bro. Oke, kita lihat juga dengan masuknya kini beberapa wave, sepertinya akan menjadi kerugian. Kalau misalnya tim Kingdom nggak bisa ngasih pertahanan ya, mereka harus mencoba untuk melakukan eliminasi terlebih dahulu ke arah sebuah Lord yang ada di bagian atas. Kita lihat dengan waduh, pemain di bagian bawah yang juga harus kini ternyata ditumbangkan. Saber dari Ajek. Wah, ini lagi kan Ajek. Jack kenapa pakai saber, Jack? Oh, niatnya mungkin bagus guys buat ngamanin Fairness ya. Fairness mungkin bisa diculik. Terus cuman Fredrin gimana cara culiknya bro? Saber sih instant damage-nya gede. Cuman Finn pun juga kayaknya nggak mudah guys ditumbangin guys. Gatot apalagi. Oke, kita akan sebuah opsi untuk bisa melakukan pertarungan kali, namun Avatar pun ternyata kini terjadi. The Pavilions pun digunakan, berhasil selamat. Wan mencoba pulang, namun beberapa tembakan pun masih dilakukan. Dan apakah berhasil memaksakan kini Rose untuk bisa melakukan pemain, namun malah merasakan kini sebuah kerugian. 1-2 orang pemain pun hilang dan masih mencoba mengejar. Ajek pun apakah berhasil bisa selamat. Dengan kini tentunya dalam bahaya. Zack menambah lagi luka. Satu pemain pun berhasil diamankan. Dan kita lihat kini adakah sebuah kesempatan untuk bisa membuat serang Bang Mei pun juga menjadi pemain yang kini akankah berhasil dihentikan. Baru Duckwill kembali harus kita lihat berhasil bisa dilakukan. Wah, Zack kayaknya harus manfaatin speed push sih. Tidak bisa ini. HBD kah? Wah kan, Magic Sentry-nya juga dibuka guys. Gak bisa ya. Mau cari informasi, ya informasi udah ketahuan duluan. Split push atas sih. Split push atas Israel kah guys. Tapi sepertinya ada satu pemain yang akan mencoba menjadi caranya terlebih dahulu. Fusiki menjadi pemain yang seperti tadi nggak menunggu ya di arah belakang. Menjadi pemain yang langsung terkena eliminasi. Dan permainan split push kini mencoba untuk dijadikan opsi oleh seorang Rose di bagian atas. Mencoba menghancurkan turret yang ada di arah Tublin. Apakah akan berhasil dibuka? Kita lihat dengan beberapa pemain dari pasukan tim Sonic yang masih di arah tengah. Bahkan ada satu lompatan diserang Bang Mei. Kini sepertinya harus memaksakan dirinya pun mundur ke arah belakang. Lordkah akan jadi pilihan? Kita akan lihat bagaimana pemulaian Lord yang akan mencoba untuk diambil oleh teman-teman dari tim Sonic. Ini bakal menjadi Lord pertama. Kedua mereka guys kalau misal bisa diambil. Sementara dari teman-teman tim Kingdom ini bakal menjadi Lord pertama mereka kalau misalnya berhasil untuk bisa mencuri ya. Semoga bisa mendapatkan Lord terbuka dengan lebar. Apakah akan didapatkan langsung oleh pasukan dari tim Sonic dengan zoning yang tentunya akan terjadi. Lihat dengan beberapa damage tambahan yang tentunya bakal memberikan luka. Ajax pun apakah dengan mudah berhasil untuk bisa ditumbangkan di bagian depan sana. Lihat dengan Rose yang menjadi pemain yang juga kini akan berhasil untuk bisa dikejar. Avatar Guardian pun berhasil datang, mencoba menyulitkan dua orang pemain kini untuk bisa berhasil pulang. Masih terlalu dekat. Menjadi pemain yang ternyata juga kini harus berhasil untuk diamankan. Wah, satu persatu hilang. Tapi pertarungan di bagian tengah masih juga terbuka dan Finn. Buset guys, dikepung guys. Kupikir sendiri ternyata bawa 3 bayangan bang.
Damage-nya udah gede banget sebenarnya. Damage-nya udah se-eksplosif itu, guys. Cuman Lord kedua udah diambil lagi karena mereka pakai Fredrin sih, jujur sih, guys. Coba junglernya jangan sabar. Mungkin tadi ada kesempatan gak sih, guys, buat comeback, guys. Cuman is oke. Pilihan. Kalau mungkin jungler model-model kayak apa, guys? TB dikit lah, apa ya? Yun Sun Shin aja, Yun Sun Shin juga oke, guys. Yun Sun Shin juga oke, guys. Yun Sun Shin itu. Cuman ada itu juga sih, Vexana sih. Oke, ada rotasi yang sebenarnya akan dilakukan kini ke area atas. Mencoba untuk mengincar nantinya satu pemain. Belum ada aksi. Baxia mumpung, iya sebenarnya bisa juga sih kalau mau tebel lawan tebel ya. Adu kuat-kuatan ya, enak sih Baxia sih. Sun kan romnya damage kan, lumayan kan. Jadi bisa. Wih, buset. Party menculik orang ini ya. Mau cari siapa yang bisa culik orang, ini dia ya. Ini dia, guys. Bukan Gwen ya, teman-teman ya. Bukan Gwen. Gwen tidak bisa menculik. Sun pun bisa ya, guys ya. Wah, cuman lordnya juga udah hilang ya. Itu jadi assassin, Sunnya dilihat katanya. Iya sih. Ini produktivitas skillnya banyak banget, guys. Bahkan mengalahkan Godlander dan lain-lainnya ya, guys ya. Oke, Devan seperti akan mempermudah juga pengambilan Karas Borens buff. Dimana mempersulit juga jalan dari serang Zac. Dimana kali ini malah berhasil memaksakan dan point kill pun kembali berjatuhan. Ada Vexana yang harus ditumpangkan. Fusiki dapatkan point kill ketujuhnya ya. Dan ini yang ngebuat juga pengincaran Kara turret pun akankah mulai terjadi buat teman-teman dari tim Sonic. Dengan pencurian Kara Purple yang sebenarnya akan menjadi opsi mereka terlebih dahulu. Pencarian Kara turret di bagian tengah pun juga kini akan berhasil terconnect. Lihat dengan lompatan yang akan terjadi, di mana sebuah Red Sonata pun ternyata berhasil dimanfaatkan. Rhapsody pun dibuka. Apakah Rose bakal menjadi pemain yang berhasil untuk bisa hilang? Rose berhasil selamat, teman. Tidak, Kara turret yang ada di bagian atas yang berhasil juga dihancurkan sekarang. Dan base-nya apakah akan menjadi opsi untuk langsung bisa diamankan? Namun sepertinya masih harus menunggu kali ini. Cuma udah terlalu jauh, Finn. Mungkin katakan eliminasi. Bermain dengan Fairness yang gak berhasil pergi. 1-2 pemain pun tumbang. Dan sepertinya kini seorang Devan pun ternyata sendirian menjadi pemain yang sepertinya akan langsung juga mencoba untuk kini diamankan. Devan gak berhasil selamat. Korban kembali berjatuhan dan hanya misalkan kini 2 orang pemain tersisa. Halo bang, halo Om Tasya, welcome. Wih, Jul, aduh Jul, mohon maaf lagi Jul, abis ini aku full gratisan lagi Jul. Besok mau nggak Jul pakai VIP-nya Jul? Soalnya aku ini VIP close M10 ada, cuman full gratisan Jul, dipakein VIP orang Jul. Besok palingan Jul. Atau mau coba nanti ikut gratisan juga boleh Jul. Misalnya nanti kalau mau coba ikut gratisan nih dari Kahulan, boleh. Nanti coba aja. Siapa tahu Kahulan mau ngasih kau ya. Pokoknya nanti dipilih guys, random guys, dari Kahulan guys, gratisan guys. Oke, keadaan berbalik sekarang nih ya. Dengan kita lihat ada sebuah kesempatan untuk bisa memenangkan Kara gamenya. Satu pemain lagi sepertinya akan mencoba untuk eliminasi. DNV pun terkena point kill. Di sini kita lihat serang Devan yang sepertinya masih mencoba untuk mengejar, menunggu beberapa pemain lainnya untuk bisa datang dan sepertinya mencoba mempersulit juga untuk pulang ke belakang sana karena sepertinya ada penghancuran Kara turret yang hampir saja terjadi dengan guys. Ini Bang Mei kenapa guys? Bang Mei AFK. Aduh guys, kalau AFK sih ban guys. Aduh, gratisan lagi ya. Aku katanya dikasih. Nanti tanya dulu Kaulannya. Tanya dulu guys Kaulannya guys. Pokoknya 10 aja guys. Ya guys. Oke, untuk kali ini di bagian atas Devan dengan masih menunggu dan ada Fairness yang bakal mencoba memberikan backup. Mereka mencoba untuk mengantisipasi juga ada beberapa pemain yang mungkin dekat kayak misalnya Zac ya.
yang sepertinya akan menjadi juga salah satu incaran utama. Namun sepertinya Zack masih sangat begitu free, menjadi pemain yang cukup sulit sepertinya untuk bisa terkena eliminasi. Lihat dengan rotasi lagi yang tentunya kini bakal langsung bukannya dikasih PP tapi dikasih tamparan. Waduh, waduh, sama Bang Zi, waduh. Gila global, Sun izin tampil, aku juga dikasih katanya. Bocil izin dikasih menyerang kayak ini guys. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana perhatian yang lebih akan dilakukan oleh teman-teman dari Sonic, khususnya ke arah late gamenya nih ya. Mereka harus siap dengan permainan split push yang mungkin bakal dilakukan oleh serang Zack ya. Cuman mereka punya momentum juga nih kayaknya untuk match kali ini. Mencoba menyerang langsung ke arah tengah. Pengincaran ke arah turret sebenarnya akan menjadi opsi mereka. Apakah berhasil dilakukan? Di mana Fatogaden pun ternyata berhasil masuk ke arah dalam. Damage dari Furnace pun berhasil memberikan luka. Dan Sonata di saat Bang Mei pun sendirian dan menjadi pemain yang juga kini akan berhasil bisa bertahan. Poin kill kedua diciptakan dan Ajax pun tersisa sendirian, menjadi pemain yang juga ternyata kini harus tumbang dan wipeout pun berhasil terjadi. Ah itu ya teman-teman ya, Sunnya emang powernya luar biasa guys. Cuman as a team ya sulit sih guys, sulit sih guys. It's okay tapi it's okay. Sudah berjuang dengan baik ya teman-teman ya. Iya dong, udah berjuang dengan baik dong guys. Ente. Gue-nya kenapa AFK? Soalnya emang jago tapi timnya nggak jago Mario. Aku ngomong kocak gak ngomong gitu Pak. Astaga guys, aku ngomong gitu. Maksudnya Sune emang jago, cuman untuk keseluruhan sulit guys. Apalagi tadi sabar guys. Jujur sabar susah guys. Lon Fredrin gimana bro? Fredrin, Gatot, Sora 3 kena triple swipe juga nggak inian guys, nggak nembus guys. Nih kita ngomong realita ya teman-teman ya. Kalau Fairness, kalau ada WON juga kayaknya masih kuat itu guys. Fusiki juga kuat kayaknya. Ngepick sabar katanya. Bener kan? Bener gak? Itu kenyataan guys. Bener gak sih? Nih izin dulu. Cuman it's okay. Nice move dan nice draft ya. Yang berjuang dengan baik aja masih kalah sama yang punya segalanya. Nah itu ya guys, lembayung tuh guys. Menurutku sih kalah draft ya. Kalau menurutku ya, nih izin nih, nanti diserang lagi kah? Kalah draft aja guys. It's okay. No problem. Gak apa-apa guys, menang kalah mah sering terjadi kan. Iya gak sih Bang Devan? Iya bang, tuh kan kata Devan. Fakta itu memang menyakitkan tuh kata Devan tuh ya. Apalagi ya mereka punya Fairness ya. Meskipun Finn-nya tadi bisa dibilang, menurut gue ya Finn bener-bener kedodoran parah sih guys buat nge-defense ngelawan Bang Mei ya. Menurut gue ya. Apalagi buat bantu-bantu teamfight-nya juga tadi sempat juga kesulitan. Cuman ya itulah guys. Bang Mei coklat tapi menang guys. Ah itu guys, harusnya tukeran sama Sora katanya. Rating apa nih gamenya nih? Gamenya sih 9 lah, 9 buat tim Onyx ya. Mereka dominasinya oke ya. Cuman di rate tadi early kaget sih guys. Ada perlawanan kan, karena Zack bisa dibilang produktivitas skillnya gede banget ya. Terus di atas juga tadi Rons bisa dibilang kesulitan juga menurutku ya. Cuma ada beberapa momen juga tadi sempat bisa ngebales dengan bantuan pemain tuh ya. Ada Ajax, ada Zack, kadang bisa ngasih backup juga ya. Bang Mei tadi sempat AFK juga. Wah repot juga guys. It's okay ya.
Parah Bang Mar. Astaga guys, kena lagi ke aku. 9 nyenggol RRQ Bang Mar. Parah sih Bang, izin. Kena lagi kah 9 kah guys. Sengaja banget pilih nomor 9. Gak gitu, kocak. Gak gitu guys, itu tidak setting. Ini MVP-nya DNV juga bagus ya. Pinter dia. Cuman is okay. Yuk let's go. Lanjut ya, daripada nanti diserang lagi. Bocil 9 menyerang, bocil. Sebenarnya gue mati juga 9 Bang. Astaga, iya Kevin. Sengaja dia juga guys, mati 9 guys. Apalagi apalagi ada fakta apa lagi guys tentang 9 guys. Ada fakta apa lagi guys? Dan ini juga jam 21.49 guys. Astaga guys. Apalagi fakta hari ini guys? Apalagi? Fakta 9 apalagi yang kalian tahu? Astaga guys, semuanya 9 ya bro ya. Bangun jam 9 pagi tadi aku. Astaga, 9 lagi. Bulan jadianku dulu tanggal 9 lagi guys. Cuma 9 semuanya ya guys. Ini izin ya. Aku lahir bulan 9 Bang. Aduh. Izin ya. Izin scroll dulu katanya dada. Ini M9. Oh iya, ini M9 juga. Astaga bro. Serba 9 ya. Dulu aku juga kenal dia 9 apa tuh? 9 apa tuh? Dia 9 bisa dibelah 9 kah? Jokowi, hehe, kalian 9, aku 6. Astaga. Oh, maksudnya rumah Kak Daisy 9 km, kalau rumah kalian 6 km dari matahari. Nah, ya. Benar. Ada jalan simpang. Oh iya, 9 juga. Astaga. Semuanya serba 9 teman-temannya. Berarti 9 di dunia ini tidak bukan berarti disengaja guys. Emang udah aturan alam semesta guys. Apa tuh katanya Kasa? Wih, ada Kasa. Halo Kasa. Coba beritakan fakta tentang 9 Kasa. Adakah info-info tentang 9?